Gigi seri untuk anak umur 9 tahun bisa nggak rapi karena punya Nanda gigi serinya miring. Gimana nih Bu Dokter? Gigi seri atau gigi yang tumbuh miring pada masa gigi pergantian, sebenarnya kalau dia masih ada ruangan atau space di sebelah gigi yang miring, dia kemungkinan masih bisa untuk menjadi rapi dengan dia bergeser. Tetapi ketika gigi serinya sudah tumbuh semua, terus apalagi kalau sudah gigi taringnya sudah erupsi atau tumbuh, itu akan sulit dia untuk menjadi rapi dengan sendirinya karena dia tidak ada lagi space untuk bergerak. Seandainya pun masih ada perkembangan rahang, tapi dia tidak akan bisa maksimal untuk memberikan tempat kepada gigi serinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Ayah bunda, kembali lagi bersama kami pada program Ihsanul Amal Menyapa di channel YouTube SIT Ihsanul Amal. Dan bersama saya Erma Rahmiati yang akan memandu acara hari ini. Nah ayah bunda, pada hari ini kita akan membahas tema seputar kesehatan gigi. Dan di studio Ihsanul Amal sudah bersama kita Dr. Gigi Nimade Moralita atau yang biasa kita kenal dengan Dr. Mora, yang merupakan dokter di Puskesmas Sungai Malang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Beliau adalah bunda dari Ananda Aqilatur Rahmah di SDIT Ihsanul Amal dan Ananda Meka di SMPIT Ihsanul Amal. Dan kalau tidak salah, anak ketiga bunda kembali akan disekolahkan di SDIT ya bunda? Iya. Nanda Alvin ya bunda? Ya, Alvin. Terima kasih bunda atas kepercayaannya kepada lembaga kami. Apa kabar Bu Dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Dokter telah memenuhi undangan kami. Oke bunda, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang telah dikirimkan oleh ayah bunda, saya akan menanyakan kepada Bu Dokter tentang cerita atau pengalaman beliau menjadi dokter gigi di era pandemi ini. Nah, bagaimana sih Bu Dokter pengalaman menjadi dokter di era pandemi ini, khususnya karena kan seperti yang kita ketahui bahwa daerah mulut itu daerah yang paling rawan untuk penularan karena ada droplet itu ya bunda. Boleh diceritakan? Assalamualaikum ayah bunda. Jumpa lagi dengan saya Dr. Gigi Mora dalam acara Ihsanul Amal Menyapa. Terima kasih sudah diberi kepercayaan untuk berdiskusi dan menjawab pertanyaan ayah bunda sekitar kesehatan gigi dan mulut. Dalam era pandemi COVID, ayah dan bunda tidak usah takut untuk pergi ke dokter gigi atau untuk memeriksakan gigi dan mulutnya, karena pada era pandemi kami para dokter gigi yang berani berpraktek insya Allah sudah menerapkan protokol kesehatan yang benar dengan melengkapi alat-alat kami dengan alat yang bisa menjaga ayah dan bunda, mulai dari kondisi ruangan kita kondisikan, kondisi peralatan kita kondisikan juga, terus protokol kesehatan diterapkan kepada pasien mulai dari ruang tunggu sampai dengan di dalam ruangan. Terus juga nanti sebelum perawatan ayah bunda akan kami suruh untuk berkumur dengan obat kumur yang mengandung klorheksidin, sehingga insya Allah tindakan yang kami berikan akan aman dan kami usahakan semaksimal mungkin tidak menjadi tempat untuk penularan COVID-19 seperti itu ayah bunda. Jadi seandainya ayah bunda ada keluhan, jangan merasa khawatir karena dengan protokol kesehatan yang sudah benar, insya Allah semuanya akan jadi aman. Ya, jadi ayah bunda tidak perlu khawatir ya, karena untuk dokter gigi yang membuka praktek sendiri itu tetap dan malah semakin menerapkan protokol kesehatannya seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Dokter. Oke Bu Dokter, kita langsung masuk ke pertanyaan yang dikirimkan oleh ayah bunda seputar kesehatan gigi. Yang pertama, pertanyaan dari orang tua Yazid kelas 2. Pertanyaannya, saya mau nanya, anak saya gigi gerahamnya bagian dalam goyang. Apakah itu gigi susu? Dan sampai gigi nomor berapa yang masih bisa ganti gigi susunya, Bu Dokter?
gigi geraham yang mengalami kegoyangan, kalau memang dia sebenarnya lah untuk memastikan bahwa gigi anak kita tersebut dia masih gigi susu atau dia sudah gigi permanen, sebenarnya perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Tetapi kalau melihat dengan kondisi goyang, kemungkinan dia gigi susu ya, karena pada gigi susu yang akan tanggal atau digantikan oleh gigi permanen, ciri utamanya dia akan goyang. Nah, kalau memang kondisi gigi anak goyang, kemungkinan dia merupakan gigi susu. Gigi susu pada anak-anak itu berjumlah 20. Untuk mengetahui apa dia masih gigi susu atau gigi permanen, ayah bunda perlu perhatikan pada rongga mulut Ananda. Gigi susu pada anak-anak itu biasanya berjumlah 20, di mana dia ada 10 di atas dan 10 pada rahang bawah. Kalau yang gigi susu dia sampai pada gigi molar kecil, molar kedua. Dia gigi susu tuh ada 4 gigi seri, gigi taring, terus 2 gigi molar. Nah, itu masih gigi susu. Jadi ketika gigi yang molar ini bergoyang, berarti dia masih gigi susu. Tapi ketika ada gigi molar yang sedikit bentuknya lebih besar daripada molar anak-anak yang tumbuh di belakang gigi yang jumlahnya 10 di atas 10 di bawah, nah itu sudah gigi permanen. Begitu ayah bunda mengetahuinya dengan menghitung jumlah giginya. Dan bentuk gigi molar permanen biasanya dia cenderung lebih besar daripada gigi molar anak-anak. Nanti kalau sudah dia dewasa, jumlah giginya ada 32 buah, mungkin gitu. Tapi kalau ayah bunda masih ragu apa dia gigi susu atau gigi anak-anak, sebaiknya ayah bunda pergi memeriksakan ke dokter gigi, ke puskesmas atau ke rumah sakit. Dan mungkin kalau memang sudah goyang dan akan erupsi, bisa sekalian dilakukan pencabutan pada gigi susu tersebut. Nah, jadi begitu ya ayah bunda Yazid kelas 2 penjelasan Bu Dokter tentang apakah gigi itu gigi susu, gigi geraham tadi gigi susu atau bukan. Nah, kata Bu Dokter tadi ketika gigi itu tadi dikatakan masih tanggal, berarti kemungkinan itu gigi susu. Namun untuk lengkapnya, detailnya boleh diperiksakan nanti ke fasilitas kesehatan langsung ke dokter gigi yang bersangkutan. Pertanyaan kedua nih Bu Dokter, dari orang tua Gina kelas TKB. Pertanyaannya, gigi susu bawahnya Nanda sudah 2 biji yang lepas. Untuk gigi atas Ananda saat ini rontok. Lalu bagaimana bunda mengetahui bahwa gigi atasnya goyang karena cuma bagian dalam yang ada? Silakan Bu Dokter. Untuk mengetahui apa gigi susu akan tanggal dan berganti dengan gigi permanen, itu pertama cirinya dia akan berganti, giginya bergoyang. Benar tadi ayah bunda ya, giginya akan bergoyang. Untuk mengetahui, ayah bunda bisa dengan diraba. Kalau dia diraba dia ada rasa bergoyang, itu berarti gigi susunya akan tanggal. Terus kalau ayah bunda tidak bisa dengan perabaan, bisa dengan melihat di atas giginya biasanya gusinya seperti ada bayangan putih dan terlihat seperti bengkak tetapi tidak bengkak. Nah, itu cirinya gigi permanennya akan erupsi. Oke, jadi demikian ya orang tua Gina kelas TKB. Jadi ada 2 cara tadi untuk mengetahui bahwa gigi atasnya goyang. Yang pertama itu bisa dengan diraba, seperti kata Bu Dokter tadi. Kemudian yang kedua itu bisa dilihat apakah ada bayangan semacam warna putih bayangan tadi putih ya. Seperti itu ya. Semoga bisa terjawabkan maksud dari pertanyaan Bunda Gina kelas TKB tadi ya. Pertanyaan ketiga nih Bu Dokter, dari ayah bunda Khalis kelas 2. Pertanyaannya, gigi Nanda di geraham 1 kiri kanan sudah rusak dan atas juga mulai hitam. Yang ingin ditanyakan, apakah nanti bisa tumbuh untuk gigi gantinya? Dan geraham keberapa yang sudah tidak akan terganti lagi atau sudah permanen? Nah, mungkin pertanyaan ini tadi agak mirip dengan pertanyaan yang pertama ya, agak mirip dengan pertanyaan pertama. Sebelumnya perlu dilakukan pemeriksaan juga apakah dia masih geraham susu atau geraham sulung atau dia sudah gigi permanen. Perlu ditunjukkan lagi samalah seperti tadi lah. Kalau geraham sulung atau geraham susu dia bentuknya lebih kecil, dia biasanya ada
4 di bawah, 2 kanan kiri ya, 2 di kanan, 2 di kiri, terus yang atas juga 2 di kanan, 2 dan kiri. Nah, di belakang gigi geraham susu yang 2 setiap regio 22 ini nanti akan tumbuh gigi geraham yang sedikit lebih besar. Nah, tumbuhnya gigi geraham tersebut biasanya sekitar umur 6 tahun. Mulai dari 6 tahun biasanya sudah tumbuh gigi geraham yang agak besar. Nah, itu sudah mulai gigi geraham permanen. Gigi geraham permanen yang tumbuh di belakang gigi geraham anak-anak itu bukan gigi pengganti. Jadi dia merupakan gigi tambahan dan tidak akan pernah berganti lagi. Dia sudah gigi permanen dan gigi geraham tambahan, bukan mengganti. Kalau gigi yang gigi geraham anak-anak ini akan digantikan dengan gigi geraham kecil atau kita sebut dengan gigi premolar. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mengetahui, kalau ayah bunda tidak bisa mengetahui sendiri, ya seperti tadi bisa melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan untuk mengetahui pasti. Kalau pertanyaannya gigi geraham yang keberapa, yang mungkin tidak akan terganti. Iya, kita nggak bisa menentukan itu yang keberapa, tergantung menghitungnya mulai dari mana. Kalau dia menghitungnya mulai dari geraham anak-anak terus baru ada geraham besar, berarti yang ketiga itu yang sudah permanen. Kalau kita menghitungnya dari geraham anak-anak, kalau misalnya gigi gerahamnya sudah tanggal keduanya, berarti setelah gigi molar kecil atau gigi premolar, nah itu sudah gigi geraham permanen seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya Bunda Kalis kelas 2 untuk menentukan gigi yang tidak akan terganti atau gigi yang mana yang nantinya sudah permanen itu akan lebih pasti jika datang langsung ke fasilitas kesehatan. Namun sebagai bayangan tadi bisa melihat dari apa yang dijelaskan oleh Bu Dokter tadi tentang gambar susunan gigi tadi, seperti itu. Pertanyaan berikutnya di Bu Dokter dari orang tua Aditya kelas 2. Pertanyaannya, gigi seri untuk anak umur 9 tahun bisa nggak rapi karena punya nanda gigi serinya miring. Gimana nih Bu Dokter? Gigi seri atau gigi yang tumbuh miring pada masa gigi pergantian, sebenarnya kalau dia masih ada ruangan atau space di sebelah gigi yang miring, dia kemungkinan masih bisa untuk menjadi rapi dengan dia bergeser. Tetapi ketika gigi serinya sudah tumbuh semua, terus apalagi kalau sudah gigi taringnya sudah erupsi atau tumbuh, itu akan sulit dia untuk menjadi rapi dengan sendirinya karena dia tidak ada lagi space untuk bergerak. Seandainya pun masih ada perkembangan rahang, tapi dia tidak akan bisa maksimal untuk memberikan tempat kepada gigi serinya. Jadi untuk langkah berikutnya, mungkin untuk merapikan giginya mungkin bisa dengan menggunakan alat ortodontik mungkin nantinya, karena kalau giginya sudah erupsi semua dan tidak ada lagi ruangan untuk dia bergeser, kemungkinan dia tidak akan bisa rapi dengan sendirinya. Kecuali dibantu dengan alat ortodontik tadi ya Bu. Atau kalau kita yang awam nih Bu Dokter mengenalnya mungkin kawat gigi seperti itu kan dengan menggunakan kawat gigi. Kalau pada masa anak-anak mungkin bisa dengan menggunakan alat kawat gigi lepasan untuk menggeser giginya, tapi ketika dia sudah besar dan mengerti tentang kebersihan rongga mulut, bisa dengan menggunakan alat ortodontik cekat. Ya, itu tadi ya Bunda Aditya. Jadi kalau kata Bu Dokter tadi, jika memang masih ada space kosong di dekat gigi serinya itu kemungkinan akan bisa rapi. Cuman kalau misalkan sudah tidak ada space lagi, ya memang perlu alat bantu untuk merapikannya. Lanjut Bunda ke pertanyaan orang tua Raisa kelas 6. Pertanyaannya, mengapa gigi seri atas Ananda satu gigi belum tumbuh sedangkan gigi seri lainnya sudah lama tumbuh? Gimana nih Bu Dokter? Padahal kan udah kelas 6 ya. Sebenarnya seharusnya kalau Ananda sudah kelas 6 atau sekitar umur 12 tahun, itu gigi seri sebenarnya semuanya harus sudah erupsi, sudah harus tumbuh sebenarnya semuanya. Tapi untuk memastikan perlu dilakukan ronsen foto atau ronsen
ronsen gigi untuk memastikan apa dia tidak ada tumbuh gigi itu, apa dia karena gigi serinya itu tumbuh miring, atau mungkin memang dia tidak ada benih giginya atau yang kita sebut anodontia. Nah, untuk memastikan itu perlu dilakukan ronsen foto. Setelah dilakukan ronsen foto, nanti mungkin dokter gigi atau pada fasilitas kesehatan tersebut akan memberikan terapi yang pas untuk Ananda. Misalnya kalau memang dia giginya impaksi, tapi gigi impaksi itu dia giginya ada di dalam tapi dia nggak bisa keluar, itu yang namanya impaksi. Giginya itu ada sebenarnya, tapi karena dia dengan posisi miring atau terhalang oleh akar gigi sebelahnya, maka dia nggak bisa keluar, nggak bisa tumbuh. Nah, kalau memang dia setelah di ronsen foto kelihatan impaksi, ada giginya, bisa giginya itu bisa dikeluarkan dengan alat ortodontik atau Nah, tetapi kalau memang dia tidak ada benih giginya, tidak tumbuh karena memang tidak ada benih gigi atau anodontia, mungkin nanti bisa dilakukan pembuatan protesa atau gigi palsu pada Ananda. Seperti itu. Makanya untuk memastikan kembali lagi perlu dilakukan pemeriksaan. Ya, memang harus diperiksakan ya Bu Dokter. Karena Ananda sudah umur 12 tahun. Sebenarnya pada umur 12 tahun tuh gigi seri itu harusnya sudah tumbuh. Iya. Jadi kalau misalkan nanti dibawa ke dokter, itu akan diperiksa Ibu Dokter apakah memang ada benih giginya atau tidak ada. Foto ronsen. Iya, foto ronsen kata Bu Dokter tadi. Namun Bu Dokter, kira-kira nih kalau memang tidak ada benih giginya lalu tidak dilakukan tindakan, apakah itu berbahaya untuk kedepannya? Sebenarnya tidak ada bahaya sih, cuma kan apalagi kalau gigi depan dia berhubungan dengan estetik. Iya, jelas. Kan kasihan Ananda kalau sampai nggak ada giginya, apalagi gigi depan estetik ya. Maka ketika kita lihat pada foto ronsen dia memang tidak ada benih giginya, akan kita bikinkan gigi palsu pada Ananda. Palsu mungkin. Apalagi kalau gigi seri yang sentral depan itu pasti gigi palsu. Nah, jadi seperti itu ya Bunda Raisa dari kelas 6. Selanjutnya Bu Dokter, pertanyaan dari orang tua Nasir kelas 3. Kenapa gigi yang sudah lepas baru tumbuh dalam waktu yang lama? Sebenarnya sih kalau gigi sulung dia akan tanggal berdekatan waktunya dengan dia akan diganti, dengan dia akan erupsi. Sebenarnya itu sih, sebenarnya dia akan tanggal ketika gigi permanennya akan erupsi. Nah, kalau memang jangka waktu setelah lama sudah dilakukan pencabutan tetapi tidak tumbuh gigi, berarti ini Ananda mengalami pencabutan prematur atau pencabutan sebelum waktunya. Jadi kemungkinan gigi Ananda belum waktunya dia gigi permanennya tumbuh sudah dilakukan pencabutan, jadi dia akan lambat untuk tumbuhnya gigi permanen, karena waktu untuk tumbuh gigi permanen itu memang dia ada waktu yang pas. Seperti gigi yang pertama biasanya ganti dia gigi seri rahang bawah, dia gantinya sekitar umur 6-7 tahun. Kemudian diikuti dengan gigi seri rahang atas atau gigi depan di rahang atas, dia akan berganti pada umur 7-8 tahun seperti itu, sampai nanti dia habis bergantinya sekitar umur 12-13 tahun. Ketika dia lama tidak tumbuh berarti pencabutan itu karena gigi anak bisa goyang itu belum tentu dia mau tumbuh. Bisa jadi karena dia ada trauma atau anaknya jatuh terus giginya goyang, mungkin karena dia bergoyang dilakukan pencabutan. Bisa jadi seperti itu. Jadi dicabut sebelum waktu gigi permanennya mau tumbuh. Jadi karena dia memang dicabut sebelum waktunya, dia akan lama untuk menunggu gigi permanennya untuk tumbuh. Karena gigi permanen untuk tumbuh dia ada waktunya. Kalau dalam kondisi normal. Selain itu sebenarnya sih ada faktor-faktor yang mempengaruhi selain itu untuk erupsi gigi permanen, seperti ada faktor lokal, faktor genetik sebenarnya mempengaruhi juga jenis kelamin. Tapi dalam kondisi normal dia akan berganti ya pada rentang waktu antara umur 6-13 tahun. Ya, seperti itu. Di umur 6-13 tahun ya Bu Dokter. Kemudian Bu Dokter ini ketika gigi itu lepas, gigi anak itu lepas, ada nggak patokan waktu, misalnya sekian minggu akan kembali tumbuh, jika dilewat dari itu maka itu ada masalah? Kira-kira ada patokan seperti itu nggak Bu Dokter? Tidak ada. Tidak ada sebenarnya patokan waktu. Misalnya dia hari ini lepas, ini pasti nanti
seminggunya akan tumbuh, tidak ada patokan seperti itu. Jadi begini mekanismenya gigi menjadi berganti. Nah, ketika gigi permanen akan tumbuh atau erupsi, dia akan merusak akar dari gigi susu. Jadi akar gigi susu tuh istilahnya diresopsi. Akar gigi susu tuh akan diresopsi. Jadi nanti cirinya gigi susu tuh dia akan goyang. Nah, ketika gigi susu ini akan goyang, nah pada saat itu gigi permanen ini akan mendorong gigi susu ini untuk lepas. Nah, seperti itu ketika sudah terdorong, ayah bunda bisa melakukan pencabutan pada gigi susu tersebut. Nah, jadi setelah dia dicabut, dia otomatis nanti akan pelan-pelan akan tumbuh. Nah, tetapi faktor pertumbuhan ini dipengaruhi lagi oleh faktor lokal. Kondisi gusinya, kondisi rahangnya itu mempengaruhi. Nah, jadi tidak bisa disamakan tiap tidak anak sama ya untuk Bunda. setiap orang, tidak sama. Waktu tumbuhnya gigi pun tidak sama. Biasanya jenis kelamin pun mempengaruhi. Biasanya anak perempuan dia sedikit lebih cepat. Walaupun bersaudara ya Bunda, misalkan oh ini kakaknya kemarin giginya cepat tumbuh nih setelah tanggal, kok adiknya lambat, nggak bisa disamakan ya Bu? Nggak bisa disamakan. Tapi ya gitu. Ketika dia goyang, ya giginya itu udah mau tumbuh sebenarnya, kecuali faktor goyangnya karena faktor lain, bukan karena ada resopsi atau perusakan dari gigi permanen. Kan bisa aja gigi anak kita nih goyang karena dia habis kejedot temennya, kebentur, habis dia jatuh, nah bisa aja goyang. Ya, seperti itu ya Bunda Nasir kelas 3. Jadi tidak bisa kita langsung mengatakan oh ini lama kayak gitu. Memang beda-beda seperti penjelasan dari Bu Dokter tadi. Nah, selanjutnya Bunda, pertanyaan terakhir nih dari orang tua Hafiz kelas TKA. Bagaimana cara mengatasi anak yang ngilu dan geli pada gigi ketika sedang sikat gigi? Ngilu dan geli ya. Kalau saya mulai dengan rasa ngilu, mungkin ini sedikit berbeda lah antara ngilu dan geli. Mentafsirkannya, nah saya mungkin tafsirkan dari dua segi ya, saya jelaskan keduanya. Nah, ketika anak kita merasa ngilu saat menyikat gigi, kalau dia merasa ngilu kemungkinan giginya ada yang berlubang. Kalau dia merasa ngilu, karena sebenarnya berbeda lah antara ngilu dan geli. Beda. Kalau dia ngilu kemungkinan ada giginya yang berlubang. Jadi ketika anak ayah bunda Ananda merasa ngilu saat menyikat gigi, mungkin perlu dilakukan penambalan pada gigi yang berlubang untuk mengurangi rasa ngilunya. Terus yang kedua, kalau Ananda merasa geli. Dan geli itu mungkin kayak hampir muntah mungkin lah. Kalau ada rasa geli atau mau muntah dia saat menyikat gigi, biasanya Ananda rata-rata sih mau muntah saat menyikat gigi. Nah, bila Ananda ada rasa mual atau mau muntah, yang pertama yang mungkin penyebabnya bisa jadi karena kepala sikat giginya terlalu besar. Dengan kepala sikat gigi yang terlalu besar juga dapat merangsang efek bisa menyebabkan muntah pada Ananda sikat gigi. Terus yang kedua, kemungkinan pasta giginya Ananda kurang suka dengan rasa pasta gigi, atau busa yang ditimbulkan oleh pasta giginya terlalu banyak karena mungkin ayah bunda memberi pasta gigi terlalu banyak. Sebenarnya ukuran pasta gigi seperti inilah. Pada anak-anak yang di bawah 3 tahun, besar pasta gigi yang kita gunakan untuk menyikat gigi itu cukup dengan sebesar biji beras, sangat sedikit sekali. Nah, setelah dia di atas umur 3 tahun, baru kita berikan seukuran biji kacang polong atau seukuran jagung nasi, itu ukuran pasta gigi. Jadi tidak usah menggunakan pasta gigi terlalu banyak untuk menyikat gigi. Nah, terus untuk mengatasi rasa pingin muntah saat menyikat gigi, yang pertama mungkin dengan mengganti sikat giginya, dicari dengan kepala sikat gigi yang ukurannya lebih kecil, disesuaikan dengan mulut Ananda.
Terus yang kedua juga caranya bisa dengan menggunakan air hangat. Oh, pakai air hangat. Menyikat gigi dengan menggunakan air hangat bisa mengurangi efek mual pada anak-anak. Bisa dengan menyikat gigi dengan menggunakan air, tapi jangan juga air panas ya. air hangat kuku bisa digunakan. Terus bisa juga dengan mengganti pasta giginya. Nah, kita carikan pasta gigi dengan rasa yang disukai Ananda. Terus kalau bisa cari yang tanpa kandungan deterjen, yang tanpa deterjen. Pasta gigi yang tanpa deterjen dia busanya cenderung lebih sedikit. Jadi gunakan pasta gigi tanpa deterjen. Kemudian bisa juga menyikat giginya jangan terlalu masuk ke dalam. Nah, saat Anda menyikat gigi jangan sampai menyentuh ujung lidah, pangkal lidah. Dalam jangan sampai tersentuh, jangan terlalu dalam, jangan sampai menyentuh pangkal lidah dan langit-langit bagian atas, bagian dalam. Nah, karena kalau sampai tersentuh itu dia di sana ada sarafnya yang memang sensitif untuk menimbulkan rasa mual seperti itu. Jadi mungkin seperti itu yang bisa ayah bunda lakukan dengan mengganti sikat giginya, dengan berkumur dengan air hangat, terus mungkin mengganti pasta giginya dan menyikat gigi jangan terlalu dalam sekiranya Anda tidak mau muntah. Menyikat giginya juga pelan-pelan aja, jangan terburu-buru. Ada hal menarik nih Bunda yang saya tangkap tadi, kata Bunda kan untuk pasta gigi ini menghindari ada yang kandungan deterjen, sementara kan kita yang awam nih seperti saya taunya deterjen itu ya buat nyuci kayak gitu. Kira-kira ada nama kandungan apa kayak gitu Bunda di pasta gigi supaya orang tua ini bisa menghindari ketika beli pasta gigi, ada kandungan apa ini, jadi nggak usah beli pasta itu. Sebenarnya setiap pasta gigi yang menghasilkan busa berarti dia mengandung deterjen. Itu cara mengenalinya ya Bunda. Pasta gigi yang menghasilkan busa pasti dia mengandung deterjen. Tetapi kandungannya berbeda-beda. Biasanya pasta gigi anak-anak itu dengan deterjen kandungannya memang lebih sedikit. Memang sedikit. Tapi ada juga merek tertentu memang dia yang tanpa deterjen. Selama kandungan deterjennya sedikit dan masih aman digunakan untuk anak-anak itu tidak apa-apa. Jadi beda ya Bunda deterjen yang dimaksud di sini. Beda. Dan indikatornya tadi jika memang ada busa berarti memang ada kandungan deterjen, cuman tidak berbahaya ketika jumlahnya itu memang masih dalam batas normal lah untuk pasta gigi. Nah begitu ya untuk orang tua dari Hafiz kelas TKA. Jadi tadi kita perlu bedakan dulu nandanya ini sebenarnya ngilu apa geli. Ketika sudah tahu nih dia ngilu atau geli, baru tadi diberi tindakan yang seperti Bu Dokter jelaskan tadi. Oke Bunda, telah selesai untuk sesi tanya jawab pada Ihsanul Amal Menyapa kali ini. Terima kasih Bu Dokter telah berkenan berbagi tentang kesehatan gigi dan mulut tadi ya. Masya Allah tidak terasa waktu telah berlalu dan acara Ihsanul Amal Menyapa kali ini juga harus kita akhiri. Insya Allah akan ada sesi menarik lainnya yang ditayangkan pada acara Ihsanul Amal Menyapa. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Dokter Mora yang telah meluangkan waktu, ini kedua kalinya ya Bunda. Jadi terima kasih banget nih telah meluangkan waktu untuk menjawabkan pertanyaan ayah Bunda seputar kesehatan gigi. Dan saya selaku moderator juga mohon maaf apabila ada salah dalam membawakan acara. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.